Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Boleh Ustaz tunduk cara takbiratul ihram, bagaimana meletakkan tangan mengikut semua mazhab? Paksa saya tegak balik. Cara angkat tangan takbiratul ihram hanya dua hadis sahaja. Pertama, la yatajawaz, tidak melampau uzunaihi, dua telinga. Allahu akbar, dua telinga, diagak-agak dua telinga. Allahu akbar. Yang kedua, baina mankibaihi, mankibaihi, tidak bahu. Allahu akbar. Nanti bila nampak ada orang sembahyang, Allahu akbar, atau telinga Allah, yang tak ada dalilnya Allah. Ini tak ada mazhab, hanya dua saja, telinga. Ustaz pakai yang mana? Saya pakai telinga. Allahu akbar. Bagi perempuan, perempuan lebih tertutup lebih baik antara telinga dengan bahu. Mana yang tertutup? Bahu, maka perempuan sebahu. Allahu akbar, lebih baik. Ini tentang mengangkat tangan. Bagaimana meletakkan tangan mengikut semua mazhab? Mazhab Syafi'i yang saya amalkan dulu, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i di bawah dada, di atas pusat. Allahu akbar. Di bawah dada, di atas pusat. Allahu akbar. Mazhab Syafi'i yang kedua, mazhab Syafi'i ada dua. Di atas jantung. Allahu akbar. Riwayat yang dipakai Ibnu Khuzaimah, disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adlatuh. Nanti bila nampak ada Allahu akbar. Ustaz pernah tak buat ini? Pernah. Bila? Waktu jamaah ramai betul. Bila saya buat begini, tersiku, maka saya buat begini. Oh, baru saya faham itu makna mazhab Syafi'i. Boleh, jantung. Kedua, mazhab Hanafi dan Hambali di bawah pusat. Allahu akbar. Di bawah pusat. Cuba tonton filem Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih masa dia pimpin sembahyang di Konstantinopel. Allahu akbar. Kenapa? Sebab mazhab Hanafi di bawah pusat. Muhammad Al-Fatih Turki, mazhabnya Hanafi. Mazhab Maliki dua, di atas pusat tepat. Allahu akbar. Yang kedua, adamul qabdi, lepas ke bawah. Allahu akbar. Cuba tengok Raja Maghribi Muhammad 6. Raja Maghribi Muhammad 6, ayah dia Hasan 2 sama. Cuba tulis di YouTube Muhammad 6 salat. Nampak? Allahu akbar. Sebab dia mazhab Maliki 2. Yang terakhir, sifat salat Nabi, buku Albani. Buku ni bestseller, sifat salat Nabi, tepat di atas dada. Allahu akbar. Jadi kalau gitu kita urutkan semuanya, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi jangan buat ke 6-6 ya. Saya tak ingin lepas ini tuan-tuan cuba semua. Allahu akbar. Allahu akbar. Walaupun saya di Maghribi 2 tahun, belum pernah saya buat di masjid dekat rumah saya. Allahu akbar. Saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Kenapa saya sebutkan ini, yang ke-6 ini, supaya kita jangan salahkan orang, sebab mereka semua. Kenapa banyak? Betul, kerana Nabi melaksanakan hadis. Nabi salat beberapa kali dan hadis banyak sekali. Imam ini pakai yang hadis ini, imam ini pakai yang hadis ini, imam ini pakai hadis ini, imam ini pakai hadis ini. Hadis banyak sekali. Nah, ini tentang masalah letak tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda akhir zaman sudah bermunculan. Bagaimana ikhtiar untuk menangkal? Jangan ketemu Dajjal. Dajjal jangan dicari, kalau ketemu jangan lari. Pertama, hafal 10 ayat pangkal surat Al-Kahfi. Kedua, baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu min nur ma bainal jumu'ataini. Dibaca Jumat ini, maka Allah berikan pencerahan sampai Jumat berikutnya.
Apa makna diberikan cahaya? Bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Sekarang jangankan Dajjal KW aja datang kita udah bingung. Apalagi Dajjal original. Hafal 10 ayat, baca surat Al-Kahfi, dan sebelum salam, fil alamina innaka hamidum majid. Cukup. Tapi kalau mau full jangan sampai di situ, tambah lagi. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa man ta'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tambah lagi 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang hafal, yang enggak hafal gerak-gerakan yang dulu. Dajjal tak usah terlalu kau pikirkan. Yang penting kau siapkan aja amal soleh. Allah yang akan menolong kita. Intan surullaha yansurkum. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billah. Tapi ngomong la haula wa la quwata billah itu setelah beramal. Ini kadang belum beramal. Apa usahamu? La haula wa la quwata. Mau nanya nih Pak Ustaz, kan tugas kewajiban ayah salahnya adalah menikahkan anaknya dengan laki-laki perempuan yang baik, ya. Laki-laki harus nikahkan dengan perempuan karena Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Jika orang tua sudah memiliki calon yang baik menurut mereka, agamanya baik, akhlaknya baik, namun saya sebagai anak memiliki calon juga, mana yang harus saya pilih Pak Ustaz? Calon dari orang tua pilihan saya. Jika saya memilih pilihan saya sendiri, apakah saya termasuk anak yang durhaka? Andai aku seorang ayah dan aku punya anak gadis, aku tidak akan paksakan kehendakku. Akhirnya dia akan menderita seumur hidupnya karena dia sekamar dengan orang yang tak dia cinta. Tapi aku juga tak akan melepas dia dengan pilihan dia, karena aku tak ingin menantuku anak funky dan kurang ajar. Ketika jumpa dengan aku, ayah sehat. Maka ketika masih awal-awal diajak cerita dia dialog, nah, ayah sayang sama engkau nak, ayah tak ingin memaksakan kehendak. Kalau memang ada laki-laki yang baik di kampusmu, orang yang jujur, amanah, sholat, datanglah bawa dia kemari. Jangan setelah terjadi bla 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 baru kita ribut. Nasi sudah jadi dari ayah. Sudah kacau, bapak cerita bubur ayam. Ini mesti kita pahami bersama. Zaman dulu bisa dikurung dia karena dipingin, sekarang tak bisa. Dia SMP ada laki-laki, SMA ada laki, anak TK aja pacaran sama SD sekarang. Nah, kalau hal ini kita mesti pandai-pandai. Nah, kau ini perempuan itu timun, laki-laki itu durian. Timun berkawan sama durian tak pernah untung. Nah, di bawah sampai di atas dulu. Nah, ini aqua nak. Nah, ini air minum mineral nak. Nah, ini air minum nak. Coba baca di botolnya. Apa botolnya ya? Do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Jangan kau terima kalau segelnya rusak. Sedangkan dia yang 5.000 perak sudah tak diterima. Apa lagi kau kehormatan? Kalau memang ada dia yang baik, bawalah dia kemari. Ada nih ya. Di mana kau jumpa? Di masjid waktu Ustaz Somad kemarin ceramah. Ah, sudah dia datang. Bagaimana kalian jumpa? Waktu acara sudah selesai, kami balik, setelah kami sama-sama hilang. Dan kami sudah menjadi cantik, berarti terantuk kepala kami. Bagaimana, apakah mendoakan ibu yang sudah meninggal tapi beda agama dibolehkan atau tidak? Nanti doanya katanya nggak sampai. Maka nastighfaru Ibrahimu li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Nabi Ibrahim memohonkan ampun doa untuk bapaknya Azar yang beda agama itu hanya sekedar janji saja. Karena dia dulu pernah berjanji. Waktu Ibrahim mengajak Azar, nama bapaknya Azar, hai ayahku Azar, sembahlah Allah. Apa kata Azar? La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, akan ku lempar kau pakai batu, wahjurni maliya, tinggalkan aku. Apa kata Ibrahim menjawab? Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan mintakan ampun engkau kepada Allah. Dia sudah janji, dan janji adalah hutang.
Falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah, setelah jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu musuh Allah, tak beriman kepada Allah, tabarra'a minhu, dia melepaskan diri, artinya tak dia doakan. Kalau masih hidup boleh didoakan, dalilnya Nabi mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, berikan mereka hidayah karena mereka tak tahu. Tapi kalau sudah meninggal dunia, doanya, kuserahkan hambamu ini kepada engkau ya Allah. Allah maha kuasa untuk berbuat sesuka hatinya. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Tapi kalau dia masih hidup, jangan pernah berhenti berdoa. Pakai bahasa Indonesia, ya Allah berikan hidayah, bukakan pintu hati supaya mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya supaya doa cepat terkabul dan bagaimana supaya jodoh yang kita impikan cepat datang? Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Semua doa dikabulkan Allah. Orang yang merasa doanya tidak dikabulkan Allah, dia sudah suudzon pada Allah. Pertama, ada yang doa itu cash and carry, langsung. Dua, ada doa itu ditunda Allah karena ini belum layak. Sama seperti anak minta pisau, minta pisau, minta pisau, belum layak. Nanti kalau ku kasih kau luka. Ini orang belum layak dikasih mobil. Nanti kalau dikasih mobil malah nggak sholat. Dulu waktu masih pakai motor sholat, habis dikasih mobil, sholatnya Idul Fitri sama Idul Adha. Ilmunya belum sampai. Yang ketiga, ada orang-orang yang rezekinya ditahan Allah, nanti akan diberikan di surga. Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala takhatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Jadi doa kita itu tetap saja doa. Ini sekarang banyak anak-anak muda nggak mau sholat, nggak mau berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ditanya, sampean orang dungo, kamu kok nggak berdoa? Orang yang lama aja belum dikabulkan. Ngapain nambah yang baru loh? Doa. Orang yang nggak mau berdoa itu sombong, maka doa. Ustadz, boleh nggak kalau saya doa saya sebutkan orangnya? Ya boleh. Ya Allah, itu ada ketua BEM, orangnya ganteng banget. Rasanya kalau punya suami seperti dia, so sweet. Boleh, apa nggak boleh? Tolonglah kirimkan angin cinta ke hatinya. Tapi kalau dia tidak menerima, kirimkan angin puting beliung sekalian. Mati. Jangan, nggak boleh doa yang nggak baik. Andai dia tidak bersudi berterima, maka berilah yang lebih baik daripada dia, insyaallah. Maka kita minta pada Allah bukan yang kita mau, tapi yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Makanya bapak-bapak kadang kalau dia nikah, istrinya biasa-biasa aja. Pas ditanya sama orang, "Pak, istri si bapak?" "Iya." "Bapak ganteng kok bisa yang gitu?" Itu yang paling indah menurut Allah. Itu artinya gagal dengan yang itu. Aku tidak melihat engkau, yang kulihat adalah orang yang sudah mengirimkan engkau. Datang utusan presiden, kita tidak lihat dia, yang kita lihat yang mengutusnya. Ada 3 orang diberi pena, yang satu dikasih pena, yang satu dikasih pena, 3 orang, tapi responnya beda. Yang satu berkata, cuman dikasih pena sama Pak Gubernur, ya jadilah daripada nggak ada pena. Yang satu marah-marah, masa cuman ngasih pena, kasih kayak Harley Davidson. Yang satu lagi, aku tidak melihat bendanya, tapi yang kulihat adalah siapa yang memberikannya. Sehingga setiap aku menulis, orang akan bertanya, apa yang kau tulis? Tulisannya biasa, tapi pena ini pemberian sang raja. Nanti begitu kau mendapat, walaupun dia biasa aja, itu siapa? Dia yang sudah dikirimkan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nanti bapak, ibu pulang besok, kalau ada orang nanya, itu istrimu? Iya. Kok begitu bentuknya? Dia dikirimkan Allah. Jangan pernah kau berhenti bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ada usaha. Itu ada kiai, santrinya banyak, ya pendekatan lah kiai.
Ustaz, saya sudah ditolak calon mertua saya, gimana caranya? Jangan kamu sendiri ngadap ke sana. Kamu sendiri ngadap selengean celana sobek. Pakai kap 70. Ya nggak mau dia. Coba bawa. Tanya, calon mertuamu itu kerjanya di mana? Di Universitas Airlangga. Bagian apa dia? Di kantor. Bawa Pak Rektor. Mana itu? Pak. Ini mau minta, mohon Bapak Sudi agak. Oke, begitu sampai di sana, langsung dia. Nggih, Pak. Apalagi sampai Pak Rektor, iki mahasiswa wapi tenan iki. Masya Allah, langsung Insya Allah. Jangan bawa saya. Kalau saya bawa, nanti yang diterima saya. Bercanda. Panitia, apakah haram makan uang korupsi sama dengan haramnya babi? Mana pula sama babi sama korupsi? Kalau kau ambil babi, kau panggang, kau kasih kecap, kau makan, itu yang dosa kau sendiri. Tapi kalau korupsi kau makan, kau mesti kembalikan uang ini kepada orang pemiliknya. Kalau kau makan babi, di akhirat kau nggak perlu nyari babi. Tapi kalau korupsi, kau mesti cari orang itu. Kalau kau korupsi satu desa, berarti satu desa mesti kau cari. Kalau kau cari, kalau korupsi satu provinsi mesti kau cari. Kenapa Ustaz tak sebutkan satu kota? Ada Bu Wali di sini. Nggak mungkin Bu Wali korupsi. Beliau dokter. Kalau mau dia cari duit, nggak perlu jadi wali kota. Diambilnya aja senter sama senter kecil sama martil kecil, selesai. Oleh sebab itu maka kalian yang sudah pernah korupsi, maka uang korupsi itu dihitung, serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid. Dulu kau korupsi berapa? 100 juta. Hitung, balikkan. Nanti kalau pengurus masjid nanya, kok banyak kali? Ambil aja Pak, usah tanya-tanya. Jadi nggak perlu, ini aku serahkan 100 juta karena korupsi dulu, tunai. Nggak usah, nanti ditangkap KPK. Jelas? Ada orang nanti mati di hadapan Allah, puasanya banyak, sholatnya banyak, hajinya banyak, tapi ternyata amalnya itu habis. Kenapa? Diambil orang yang pernah dia aniaya, pungli, kutipan liar, korupsi, sogok. Habis amalnya, diambil di akhirat. Oleh sebab itu kita tulus, ikhlas, bersih, sebersih-bersihnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dibersihkan Allah dari segala macam ini. Amin. Hidup ini bukan sebentar, bukan lama saudaraku. Hidup ini hanya sejenak saja. Seperti orang yang bernaung di bawah pokok kayu sementara hujan. Hujan berhenti, kita pun berlalu. Habis ini kita akan pindah ke alam barzah, alam kubur. Setelah itu kita pun akan masuk dalam surga Allah. Mudah-mudahan kita selamatkan dari neraka jahanam. Amin. Tolong Ustadz jelaskan menurut Islam hak asuh anak jika seorang istri yang sudah meninggal dunia. Maka kalau ibu meninggal dunia, anak itu diasuh oleh wali, bukan wali kades. Perempuan, kalian walinya yang pertama ayah, yang kedua atuk, yang ketiga abang, yang keempat adik laki-laki, yang kelima abang ayah. Abang ayah itu di sini panggil apa? Uncle. Ya, makan sambal belacan angkel. Abang ayah, kalau kami uak, kalau dua uak. Adik ayah itu paman. Nah, itu semua adalah wali. Mereka lah yang berhak mengasuh. Tapi bukan berarti perempuan ini tidak menjaga, membolonya, mengasihinya, mengasih sayanginya. Maka semua, kalau di bumi Minangkabau secara agama yang mengasuh dari pihak ayah, tapi dari pihak ama. Saudara, emak awak itu namanya Eko, mama Anden go, mama Ambo go. Nah itu beruntung, dua-duanya dipakai. Adat pasandi sarak pasandi kita Allah, dua-duanya dipakai. Yang penting sama menjaga. Jelas? Jangan nikah tak pakai wali. La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah kalau tidak pakai wali menurut mazhab Syafi'i. Jangan kau lari nikah balik ke rumah, ayah, emak, ini laki aku. Ini loh kau nikah. Kau lahir ke dunia ini, dikandungnya 9 bulan 10 hari, disusukannya 2 tahun.
tiba-tiba kau langkahi dia, di mana akhlakmu, di mana kehormatanmu, di mana akhlakul karimahmu, di mana budi pekertimu. Selamatkan anak-anak gadis kami ya Allah, amin. Yang lajang juga. Apakah wanita yang hamil di luar nikah diijab qabul setelah anaknya lahir wajib diijab qabul lagi oleh orang tuanya? Aku nikahkan engkau dengan anakku yang sudah mengandung 3,5 bulan ini tunai. Akadnya sah atau tak sah? Akadnya sah atau tak sah, Pak? Akadnya sah, kenapa diulang balik? Kalau akadnya diulang, berarti yang dari dia akad sampai anak lahir tuh, apa guna dia berdua-dua di dalam kelambu tuh? Berarti haram lah itu. Hati-hati. Maka kalau sudah akad sah, maka tak perlu diulang lagi. Yang jadi masalah bukan akadnya, Besti. Yang jadi masalah tuh, Pak, ini ku kasih tahu ke Pak. Kenapa? Karena yang mengakadkan ini bapak, bukan ibu. Tapi apa nih pun mengakadkan gara-gara dipaksa ibu. Kau akadkan anak itu, kok tidak, awas kau pecat, kau jadi laki. Kalau bapak akadkan anak yang sedang hamil, konsekuensinya ada 4. Catat baik-baik. Yang pertama, kalau anak ini lahir, tak boleh pakai bin. Tak boleh pakai bin si hantu nih. Tak boleh pakai bin si playboy cap tupai yang sudah melobangi buah kelapa nih. Kenapa tak boleh? Ketawa pula anak-anak ini, macam paham aja kalian. Tak boleh dia pakai bin si laki-laki ini. Kenapa tak boleh pakai bin? Karena itu bukan anak dia. Tapi udah dites DNA di Singapura, ini darahnya sama. DNA tak laku dalam Islam. Yang laku tuh akad. Iya, kenapa tak laku, Pak Ustadz? Karena dia mencoblos sebelum hari H. Kertasnya tidak diakui oleh KPU. Jelas. Jelas, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, lahir anak ini, kemudian anak ini jadi orang kaya, mati dia, maka si bapak ini tak bisa mengambil jadi ahli waris, karena ini bukan bapaknya. Mati si bapak, si anak ini tak bisa menjadi ahli waris, karena ini bukan anaknya, tak diakui dalam Islam. Yang ketiga, lahir anak ini perempuan pula, hari berganti musim berubah jadi anak gadis, cantik dia, dipinang orang lain, si bapak tak bisa mewalikannya, tak bisa kau nikahkan anak ini, Pak, karena ini bukan anakmu. Lalu siapa yang menikahkannya? Yang menikahkannya Pak Hakim, wali hakim Pak Kua. Sampaikan ke Pak Kua, Pak Kua, aku tak bisa menikahkan anak tuh. Kenapa? Kami dulu sebelum hari H lah, Pak Kua tahu, soalnya tanya lagi Pak Kua. Iya, aku pun tahu. Jadi nanti pas hari H itu aku pura-pura mencret nanti Pak Kua. Iyalah, kata Pak Kua. Iyalah, sama-sama tahu lah aku nanti menikah. Kau dulu pun nikah, aku yang menikahkan dulu, kata Pak Kua. Aku nikahkan engkau. Jadi ini bukan main-main, ini bukan sembarangan. Jaga anak gadis ibu, jangan kasih keluar dibawa laki-laki yang tak mahram. Sebentar aja, Pak, kami cuma menengok, ini angin kencang, nanti anak tuh gombong masuk angin. Kalau anak tuh masuk angin, yang malu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang malu keluarga laki-laki apa perempuan? Perempuan. Adikku, anakku, makcikku, kakakku yang perempuan. Jaga anak perempuan kita, jaga anak perempuan kita, jaga anak perempuan kita, ya Allah. Jagalah anak-anak perempuan ini, ya Allah. Jangan kalian jual harkat martabat. Coba tengok di situ, menuju masyarakat kecamatan Kubu yang bermarwah dan bermartabat. Jangan kalian keluar, jangan kalian jual martabat bangka itu dengan harga yang terlalu murah, sampai tak ada harganya sama sekali. Tertulis di tutup botol. Apa tertulis di tutup botol? Do not accept if sell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Air minum yang harga 5.000 saja tak diterima kalau segelnya rusak. Siap menjaga anak gadis kita, Bu? Siap menjaga anak gadis kita, Pak? Kadang bapak ini udah siap, Pak, saya bawa anaknya sebentar. Tidak. Pesan Ustaz Solus Somad, selangkah kau bawa anak gadisku, selangkah pula kakiku masuk neraka. Sekali tidak, tidak. Datang ibu dari dapur, kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Bapak ini udah siap, dah menjaga. Bapak mesti tegas, Pak. La yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Siapa dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi,
tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Anak gadisnya dibawa orang, Pak Haji, nampak ku anak Pak Haji tadi dibawa orang ke tepi laut. Biarlah Pak, kami balik subuh ya, seminggu pun tak apa-apa. Kiamat sudah dekat. Amalan apa saja yang bisa menghapus amalan kita? Amalan apa yang bisa menghapus amalan kita? Nan pertama hasad. Iyakum wal hasada, janganlah kalian hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad dengki busuk hati, yakulul hasanat, memakan amal soleh, puasa, solat, zakat, haji, umroh, baca Quran, habis dimakan dek hasad. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Mudah-mudahan ibu bapak kita semua termasuk Abdul Somad bersih hati dari hasad. Apa itu hasad? Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Mancalia gelang ameh kawan kumat darah tinggi. SMS kecil ibu. Apalagi yang bisa merusak amal? 2. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kau syirik, persekutukan Allah, kau duakan Allah dengan dukun, cinta ditolak, dukun berzina. Suami tak patuh, ambil rambutnya, ambil kukunya, dibakar, minta ke dukun, masukkan ke kopi. Suami minum, mati. Syirik. Sudahlah syirik, jadi janda pula. Lain asyrakta, kalau kau syirik, la yahbatanna amaluka, maka semua amalmu gugur. Jangan sampai syirik. Bagaimana cara mengembalikan amal tadi? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bisa balik amal baik awak, bisa. 3 syaratnya. Illa man taba, taubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Taubat, iman, amal soleh. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim, semua dosa salah mereka dulu diganti Allah hasanat, diganti Allah menjadi kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pernah salah tapi kemudian bertaubat dan kesalahan kita diganti Allah dengan kebaikan. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik, wa kulli niyatin salihah, segala kebaikan-kebaikan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan akidah anak-anak kami dari perbuatan syirik ya Allah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan anak-anak kami badannya jangan sampai kena narkoba, kena zina ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmunya dengan masuk ke pondok pesantren ya Allah. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezekinya karena sudah membayar zakat ke Basnas ya Allah. Wa taubatan qablal maut, berikan taubat sebelum mati ya Allah. Wa rahmatan indal maut, berikan rahmat ketika mati ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan setelah kami mati ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kematian seperti tebasan pedang beratus kali. Kematian seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Kematian seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Kami tak dapat meminta kecuali ringankan kami waktu sakratul maut ya Allah. Kami hanya ingin saat kami mati nanti, anak yang kami sekolahkan di pesantren, anak yang kami besarkan dengan tetes peluh dan air mata, kami hanya ingin saat kami sakratul maut, biarlah anak kami yang berbisik ke telinga kami, la ilaha illallah. Saat dia lahir dulu aku yang mengazankan ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Kami ingin saat kami mati nanti, anak kami itulah yang membisikkan ke telinga kami, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kami tidak ingin dia kaya kalau dia lupa pada Engkau ya Allah. Kami ingin dia yang menegakkan agama Engkau ini saat kami mati nanti ya Allah. Kami ingin saat dia bangun di tengah malam, dia bertahajud dan berzikir,
Di ujung doanya dia sebut nama kami, Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Selamatkan anak-anak kami dari narkoba ya Allah. Selamatkan anak kami dari LGBT ya Allah. Selamatkan anak kami dari zina ya Allah. Selamatkan anak-anak bangsa kami dari pikiran komunis ya Allah. Selamatkan dari sekuler dan liberal ya Allah. Jadikan mereka orang yang taat kepadamu ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, ayah kami yang sudah mencarikan makan sekolah, melepuh kulitnya untuk mencari nafkah untuk kami, tak dapat kami balas budi baiknya ya Allah. Ibunda kami mengandungkan kami 9 bulan 10 hari lamanya, menyusukan kami. Berapa kali dia tidak tahajud malam karena kami menangis sampai pagi ya Allah. Berapa kali dia tidak jadi sholat duha karena kami kencing di kainnya padahal dia sudah berwudu ya Allah. Berapa kali dia diusir dari majelis ilmu. Tajam mata orang melihatnya karena kami merengek, memekik di tengah orang banyak. Andai dia masih hidup dapat kami peluk tubuhnya, dapat kami cium tangannya. Tapi sebagiannya sudah mendahului kami. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. La taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Jangan kau jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetes darah dari tapak kakinya, menetes darah dari pelipisnya, pecah giginya. Saat sahabat datang meminta, doakan ya Rasulullah, engkau punya doa mustajab. Kalau kau berdoa rata mereka dengan tanah. Tapi Rasulullah tidak berdoa. Kenapa doa itu tidak dia panjatkan? Syafaatan li ummati. Doa itu kusimpan untuk umatku di akhir zaman. Dia ingat pada kami, tapi kami tak ingat padanya. Berapa kali kami melalaikannya. Berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa berkunjung ke Baitullah. Berikan kami rezeki yang berkah supaya kami bisa berziarah ke makam Rasulullah. Bilal bin Abi Rabah bisa memeluk tubuhnya. Anas bin Malik mencium tapak tangannya seharum kasturi. Mereka bisa melihat wajahnya. Kami hanya ingin melihat kuburnya ya Allah. Bisa kami mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ya safwatallah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Pulang dengan tenang, jangan berdesak-desakan, jangan aniaya orang, jangan sakiti orang, jangan rusak pekarangan orang. Ambil sampah, tisu-tisu, tutup botol. Tunjukkan Islam agama yang damai, tunjukkan Islam agama yang bersih. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.